Ibu bapa, saudara-saudara jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Kita jumpa kembali dalam acara Sapaan Rohani hari ini. Mari kita mulai dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan Sang Pencipta telah memberikan hidup kepada kami pada hari ini. Dan izinkan kami dapat merendahkan hati di hadapan-Mu untuk menerima sapaan firman Tuhan. Siapkan hati kami Bapa, agar karya Roh Kudus di dalam firman-Mu akan sungguh-sungguh berbicara di dalam hati dan hidup kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi pedoman penuntun dalam sepanjang hidup kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sangat membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Sapaan rohani hari ini dilandaskan pada firman Tuhan 2 Tawarik pasal 21 ayat 2 sampai dengan 20. Dengan tema jangan seperti Yoram. Apa yang terjadi dalam kehidupan Yoram? Dia diberi kesempatan untuk menjadi seorang raja. Di dalam usia yang masih muda 32 tahun. Namun ternyata hidupnya sangat tragis. Dia hanya memerintah 8 tahun. Dan dalam 8 tahun itu, dia mengalami sakit yang sangat mengerikan, yaitu penyakit usus yang tidak tersembuhkan. Dan dia sangat menderita selama 2 tahun. Akhirnya, dia meninggal. Dan firman Tuhan mencatat ketika dia meninggal dalam usia 40 tahun, apa sesungguhnya yang terjadi. 2 Tawarik pasal 21 ayat yang ke-20, demikian firman Tuhan bersabda. Ia berumur 32 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 8 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia meninggal dengan tidak dicintai orang. Tragis bukan? Orang yang berkuasa, orang yang dilengkapi dengan berbagai kehidupan yang sesungguhnya bisa bermakna, tetapi meninggal dengan tidak dicintai orang. Dan ketika dia meninggal, tidak ada orang yang merasa kehilangan. Mengapa, saudara? Raja Yoram meninggalkan sebuah pengalaman yang menjadi introspeksi bagi kita. Hati-hati, jangan hidup seperti Yoram. Dalam 2 Tawarik pasal 21 ayat 2 sampai 20 dicatat bahwa Raja Yoram selalu hidup melakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam hubungan dengan seluruh keluarganya, dia membunuh saudara-saudaranya karena dianggap sebagai ancaman. Dengan sebuah persekutuan dengan seluruh staf-stafnya, dia membunuh pembesar-pembesar yang tidak sejalan dengan dia. Dia merasa dirinya kuat. Dia tidak membutuhkan orang lain. Dia singkirkan semua orang yang dia tidak sukai. Dia singkirkan semua orang yang dianggap menjadi penghalang. Dan akhirnya, dia mati sia-sia. 2 tahun sebelum dia meninggal, apa yang terjadi? Dia kena penyakit usus yang sangat mengerikan. Sehingga hidupnya, kata Alkitab, sangat menderita. Dan sebelum dia meninggal, ususnya keluar. Saudara-saudara, apa yang bisa kita pelajari? Kita bukan Raja Yoram, tetapi kita harus waspada. Hidup kita jangan seperti Yoram.
yaitu dia tidak mengenal kembali, dia tidak mengingat kembali bahwa seluruh hidupnya itu adalah pemberian Tuhan. Sehingga dia mengabaikan Tuhan, dia menyisihkan Tuhan, dan dia melakukan apa yang tidak berkenan pada Tuhan, dan merasa tidak apa-apa. Dia merasa hidupnya kuat, dia tidak butuh keluarga, dia tidak butuh saudara. Demi hal-hal yang kecil, dia bisa membunuh semua orang yang dia tidak sukai. Dia merasa tidak butuh dengan staf, dia tidak membutuhkan orang lain, maka dia singkirkan semua orang yang tidak sependapat dengan dia. Hati-hati, sikap hidup itu bisa terjadi kepada semua orang. Dan saudara, ketika hidup kita sudah mengabaikan anugerah Tuhan, sudah tidak takut akan Tuhan, sudah tidak memiliki kasih dalam sebuah hubungan antar manusia, akhirnya kita akan mati dan tidak ada seorang pun yang mencintai kita, dan tidak ada seorang pun yang merasa kehilangan ketika meninggal. Suatu hari kita semua akan meninggal. Kita akan meninggal seperti siapa? Suatu hari hidup kita akan berakhir. Apa yang setelah saudara toreh dan lukis dan ukir dalam sepanjang perjalanan hidup saudara? Jangan seperti Yoram. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk peringatan firman-Mu tentang kehidupan Raja Yoram. Kiranya Roh Kudus yang akan berbicara di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami dapat memilih kehidupan sebelum ajal kami tiba. Biarlah hidup kami berkenan kepada. Biarlah kami dipenuhi dengan cinta kasih dan punya hubungan yang indah dengan semua orang. Dan hidup kami mempunyai makna bagi semua orang. Sehingga ketika kami meninggal dalam kasih karunia Tuhan. Meninggal dengan cinta kasih kepada sesama. Meninggal mempunyai kepastian hidup yang kekal. Dalam nama Kristus kami mohon. Amin.